Halo guys, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mereview alur film yang disutradarai oleh Tibor Takacs yang berjudul Black Warren. Film ini berkisah tentang seorang agen rahasia yang ditugaskan untuk memberantas kejahatan yang ada di kota. Bersama dengan itu, dia tidak sengaja bertemu dengan ayahnya yang meninggalkannya pada waktu masih muda, yang ternyata ayahnya juga merupakan agen rahasia, sehingga mereka berdua bersatu dan memberantas kejahatan yang ada. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita langsung saja ke videonya guys. Film diawali dengan ditampakkan kedua orang yang bernama Tony dan juga Juan yang sedang menggerebek suatu kantor yang sepertinya kantor tersebut merupakan transaksi memperjualbelikan barang haram di kota itu. Tak lama kemudian mereka semua sampai pada tujuan. Tony menyuruh Juan untuk tetap berada di mobil, sementara dia akan masuk bersama anggota-anggota lainnya. Tony menyuruh anggotanya untuk masuk terlebih dahulu dan menangkap pelaku-pelaku yang ada. Seekor anjing melacak semua yang ada di sana. Akan tetapi bersamaan dengan itu, Tony mencurigai ruang, sehingga Tony dan anggotanya bergegas ke ruang itu. Setelah itu, mereka berhasil menggerebek yang mungkin itu adalah orang-orang penting dalam transaksi ini. Akan tetapi, salah satu dari mereka memberontak dan berhasil mengambil senjata milik salah satu anggota dan menembakkan senjatanya yang membuat dia berhasil kabur. Setelah berhasil kabur, dia bertemu dengan Juan yang sedang asik mengobrol dengan istrinya di telepon. Dan dia kembali menembakkan senjatanya yang membuat Juan tewas seketika. Mendengar suara tembakan tadi membuat istrinya menjadi histeris. Begitupun dengan Tony yang sangat merasakan kehilangan sahabatnya tersebut. Setelah itu, film beralih dengan ditampakkannya seorang kakek tua yang bernama Nick yang sedang bersantai ria dengan memandang alam sekitar yang ada. Akan tetapi setelah itu dia dikagetkan dengan kedatangan seseorang yang bernama Frankie. Ternyata mereka merupakan rekan kerja, di mana Nick pada saat itu juga ditugaskan untuk menjalankan sebuah misi. Akan tetapi Nick di sini menolak dengan alasan dia sudah pensiun dan dia sudah lanjut usia juga. Namun karena giuran uang membuat Nick berpikir dua kali. Frankie menjelaskan dan memberitahu hal apa saja yang harus dia lakukan. Ternyata dia ditugaskan untuk membunuh Bin Fari bersama komplotannya, yaitu Pollard dan juga yang lainnya. Di mana Bin Fari ini pernah berhadapan dengannya sekitar 25 tahun yang lalu. Dia merupakan penjahat yang melakukan pencucian uang, penjualan anak gadis, dan yang lebih parah, dia sedang merencanakan pembuatan senjata biologis alias bom. Setelah itu, Tony masih trauma atas apa yang dialaminya, yaitu kehilangan sosok sahabatnya yaitu Juan. Bersama dengan itu, rekan kerjanya menghampirinya untuk menjelaskan data yang dikumpulkannya mengenai penjahat-penjahat ini. Pelaku penembakan Juan bernama Zico, sementara penjahat yang berhasil mereka tangkap bernama Pollard. Tak berselang lama, tiba-tiba istri Juan sahabatnya datang. Mereka berduka atas kematian Juan yang hampir tak terduga. Setelah itu, Tony dan rekannya mencari Pollard. Ternyata bisnis yang dilakukan bukan hanya sekedar tentang narkoba, tetapi tentang pencucian uang dan lain sebagainya. Di sini Pollard tidak mengakui bahwa dirinya lah yang bernama Pollard dengan seolah-olah mengembalikan pertanyaan, siapakah Pollard? Ketika diwawancarai, Pollard mengatakan akan membongkar kejahatan dari seorang Bin Fari, asal ada kesepakatan entah itu apa. Tetapi sayangnya guys, mereka berdua tidak tahu siapa itu Bin Fari. Lantas Pollard mengatakan dia merupakan teroris, kriminal juga yang saat ini sedang merencanakan pembuatan senjata massal. Tony pada saat itu menyebelkan Pollard dengan seolah-olah yang Pollard katakan itu tidak benar. Di sisi lain, Nick bersiap-siap untuk memulai aksinya dengan mensurvei gedung yang akan dia gunakan untuk menembak targetnya.
Akhirnya, Polat yang telah melakukan kesepakatan bersama Tony dibawa Tony entah kemana. Akan tetapi, tembakan dari Nick membuat Polat seketika itu tewas. Tony ingin mengejar penembak itu, namun sayangnya Nick berhasil tidak diketahui dikarenakan dia menyamar seperti orang yang sedang ingin bermain golf. Setelah itu, Tony dan rekan-rekannya menyeting kamera untuk mengetahui rencana penjahat yang biasanya berkumpul di salah satu kafe yang tak jauh dari situ. Tony mempunyai ide dengan memanfaatkan karyawan kafe yang bernama Mina. Dia membuntuti Mina hingga sampai ke minimarket. Setelah itu, Mina menyadari bahwa dia diikuti seseorang. Karena hal itu, Mina langsung bertanya kepada Tony apa yang sedang ia lakukan. Tony menjawab bahwa ada suatu hal yang dia ingin bicarakan yang pastinya mengajak dia untuk bekerja sama. Tony meminta untuk menaruh sebuah mic chip agar dia bisa mendengar apa yang para penjahat itu katakan saat berkumpul di kafe itu. Awalnya Mina menolak, namun setelah beberapa lama akhirnya Mina menyetujuinya. Akhirnya para komplotan itu datang juga. Bersama dengan itu, Nick memata-matai di sebuah mobil miliknya. Tony dan rekan-rekannya sedang memastikan bahwa Mina benar-benar memasang chip mic yang Tony suruh. Dan benar saja, Mina melakukan hal itu yang bisa dipastikan mereka semua bisa mendengar percakapan komplotan penjahat yang sedang diintainya. Setelah beberapa lama, akhirnya para komplotan telah sampai di meja yang biasa mereka pesan. Di sisi lain, Nick bersiap-siap untuk memulai aksinya dengan peralatan yang dia bawa dan menyelinap masuk. Setelah itu, Tony sedang asik mendengarkan pembicaraan mereka. Tetapi sayangnya para komplotan berpindah tempat yang mengakibatkan dia tidak bisa menangkap suara yang mereka bicarakan. Salah satu komplotan yang bernama Fernando menguji teknologinya yang akan dijual kepada Bin Fahri, yaitu sebuah teknologi yang bisa memadamkan seluruh kota dengan pencetan tombol di HP selulernya. Hal itu membuat Tony dan rekan-rekannya kaget. Nick memulai aksinya dengan cara membunuh bodyguard para komplotan terlebih dahulu. Namun sayangnya, Bin Fahri dan geng-gengnya berhasil kabur dan meninggalkan tempat itu. Karena ada yang gak beres, Tony mengecek keadaan di kafe itu dan menjumpai Nick yang sedang memotret korban bunuhannya. Tony menendangkan pistolnya, tetapi tiba-tiba Nick melemparkan flashbang dan kabur dari tempat itu. Ternyata Fernando, si pembuat teknologi canggih suruhan Bin Fahri, masih hidup dan sepertinya akan kembali menjalankan tugasnya. Keesokan harinya, Tony dan rekan-rekannya kembali menginvestigasi dari rekaman-rekaman yang ada. Dan juga mengetahui bahwa lampu-lampu yang tiba-tiba menjadi padam itu semua ulah mereka, yaitu para komplotan Bin Fahri. Di sisi lain, Bin Fahri sedang merencanakan dan menciptakan sebuah senjata pemusnah massal bersama dengan orang suruhannya, yaitu Fernando. Dan berjanji kepada dia akan memberikan uang lebih jika dia berhasil melakukannya. Beralih kepada Tony yang sedang menghadiri sebuah pesta untuk investigasi selanjutnya. Dia menghampiri salah satu seorang wanita yang bernama Rashida. Namun karena terdesak waktu, Rashida meninggalkan Tony begitu saja. Ternyata Rashida ini saudara dari Bin Fahri yang sedang melakukan acara peresmian pusat budaya Tijuana. Banyak orang dan investor yang datang pada saat itu. Akan tetapi, Bin Fahri menyadari bahwa dia sedang diselidiki seseorang, yaitu Tony. Diperjelas oleh Zico yang kita kenal di awal video. Pada acara itu ternyata Nick juga hadir. Tony juga ingin menyelidiki siapa orang tua ini sebenarnya. Dia mengikuti Nick dengan seseorang, yaitu Mina. Alih-alih mau mengikuti, si Tony malah terbawa suasana sehingga dia baper-baperan bersama si Mina. Keesokan harinya, Tony sudah mengetahui lokasi di mana Nick tinggal dan bersiap-siap untuk mencegatnya dengan berpura-pura menjadi seorang polisi. Benar saja, jeep merah milik si Nick dicegat oleh Tony dan menginterogasi layaknya seorang polisi jalan pada umumnya.
Ternyata guys, Nick ini merupakan ayah dari Tony yang meninggalkannya pada saat masih muda. Tony diajak ayahnya untuk mampir ke rumahnya yang sekarang dan menceritakan alasan-alasan kenapa ayahnya meninggalkannya. Setelah berbincang-bincang cukup lama, Tony pergi begitu saja. Akan tetapi di luar, para komplotan meringkus Tony dan memukul si Nick sehingga Tony berhasil ditangkap. Bersama dengan itu, Fernando hampir menyelesaikan senjata pemusnah massal itu. Setelah itu, Tony diinterogasi oleh Bin Fari tentang tujuannya menginvestigasi dirinya. Tony menjawab seakan-akan dia mengejek Bin Fari dan komplotannya. Lantas orang-orang suruhan Bin Fari memukulnya dan menyiksanya. Setelah beberapa lama, akhirnya Nick datang untuk membebaskan anaknya tersebut. Sementara Bin Fari, Zico, dan yang lainnya masih bisa kembali kabur dari Nick. Setelah itu, Tony dan Nick kembali berbincang-bincang tentang masa lalunya, di mana saat Nick diam-diam menghadiri kelulusan si Tony, dan hal itu terakhir kalinya Nick melihat si Tony. Setelah itu, kekasihnya yaitu Mina menelpon dan sedang disekap oleh Zico dengan mengancam keselamatannya. Dan pada saat itu juga Tony menghampiri si Zico. Tony disuruh untuk menelpon entah itu siapa dengan menodong Mina dengan pistolnya. Akan tetapi, Nick datang untuk menolong Tony dan juga Mina. Setelah itu, Tony bertarung dengan Zico dan berhasil ditangkap Nick dengan todongan pistolnya. Zico dipaksa Nick untuk segera memberitahu di mana Bin Fari berada. Ternyata Zico ini merupakan orang bayaran yang ditugaskan untuk menangkap Tony dan membunuhnya di hadapan Nick, yaitu ayahnya. Setelah itu, Zico dimanfaatkan untuk memberitahu tentang keberadaan Bin Fari dengan berpura-pura Tony telah tewas dan berhasil membawa Nick ke rumahnya. Di sisi lain, Rashida telah mengetahui bahwa pamannya Bin Fari sedang merencanakan pembuatan sebuah senjata pemusnah massal. Hal itu diketahui Rashida dikarenakan polisi berhasil melacaknya. Mengetahui hal itu membuat Fernando semakin pusing, di mana dia belum dibayar oleh Bin Fari. Karena banyak bicara, Bin Fari langsung saja membunuhnya. Tak lama berselang, Tony, Nick, Zico telah sampai di kediaman Bin Fari dengan rencana awalnya yaitu berpura-pura Tony tewas dan berhasil menangkap Nick. Akan tetapi, itu hanyalah strategi untuk memberantas Bin Fari dan komplotannya. Nick dan Tony langsung saja membunuh orang-orang Bin Fari dan Bin Fari sendiri. Dan film diakhiri dengan sebuah keluarga baru yang terdiri dari Nick, Tony, Mina, dan istri Juan beserta anaknya yang sedang menikmati suasana pantai di pagi hari, guys. Pesan moral yang bisa saya sampaikan dalam video ini adalah segalanya memang bukan hanya tentang uang, tetapi segalanya pasti butuh uang. Itulah alur dari film Black Warren. Semoga menghibur dan sampai jumpa.